Kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi bukanlah hal yang biasa. Kampus yang seharusnya menjadi tempat aman untuk mengemban ilmu justru membuat sivitas akademika, khususnya mahasiswi, merasa terancam dan tidak nyaman. Dikutip dari lembar fakta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Komisi Nasional Perempuan yang dirilis Oktober 2020, terdapat 27% aduan kekerasan seksual terjadi di lingkup perguruan tinggi. Data ini diperkuat dengan temuan survei Ditjen Diktiristek 2020, sebanyak 77% dosen mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi, dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Lantas, bagaimana Universitas Lambung Mangkurat memandang fenomena kekerasan seksual ini? Dan apakah ULM juga mengalami hal yang sama? Selengkapnya akan dibahas bersama saya, Anugerah Septiadi Irawan, dalam Realita Langkah Kampus Perangi Predator Seksual. Pada talk show kali ini kita kedatangan beberapa narasumber dari latar belakang yang berbeda. Telah hadir bersama kami Koordinator Pengembangan Mahasiswa dan Alumni ULM, Ibu Zuhra Zuraida SH. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Terima kasih telah hadir Bu. Kami juga mengundang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Selatan, Bapak Riko Ijami SKM MKes. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Terima kasih Bapak. Telah hadir juga narasumber dari praktisi psikologi Ibu Azizah Fitriah SPSI MPSI. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Terima kasih Ibu. Lalu turut berhadir di sini ada Ibu Farinia Pura Damayanti Esos MSI selaku dosen Sosiologi FISIP ULM. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu. Terakhir ada Mutmainah dari Divisi Pemberdayaan Perempuan BEM ULM 2021. Selamat datang Kak Mutmainah, bagaimana kabarnya? Terima kasih. Tim Intro sudah melakukan survei terkait kekerasan seksual di lingkup ULM. Hasilnya, sebanyak 20 dari 316 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di lingkup ULM. Dan permasalahan ini terjadi tidak hanya sesama mahasiswa, tetapi pelecehan juga dilakukan oleh dosen dan staf. Hasil survei kami juga menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi cukup beragam, mulai dari mendapatkan pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal, direkam atau difoto tanpa persetujuan, menjadi korban penyebaran foto dan informasi yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, hingga diintip dengan sengaja. Kami juga mendapatkan beberapa informasi terkait kronologi kasus pelecehan seksual yang dialami korban. Hal ini akan disampaikan oleh Mutmainah selaku anggota Divisi Pemberdayaan Perempuan BEM ULM. Baik Kak, laporan apa saja yang sudah diterima BEM terkait pelecehan seksual ini? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di sini. Tentunya kasus-kasus yang diterima oleh BEM ULM sendiri memang beragam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, hasil survei dari LPM Intro, memang kebanyakan sampai saat satu periode kami ini banyak yang masih sungkan untuk melaporkan itu, entah latar belakangnya atau apa, mungkin karena takut atau ada ancaman seperti itu. Cuman yang selama ini dari BEM ULM lebih kebanyakan mendengar dari teman, bahkan ada beberapa juga dari korban gitu. Nah, untuk yang dari yang kami dengar ini seperti yang terakhir itu di FISIP ya. Nah, di FISIP itu memang pelakunya adalah pejabat kampus seperti dosen dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu yang kami dengar tuh sangat miris ya, karena ya tadi sistem kekerasan seksual ini memang tanpa persetujuan kan ya. Nah, kebanyakan yang menjadi korban itu adalah saat bimbingan skripsi kebanyakan, karena itu kesempatan hanya 2 orang kan, tidak ada yang melihat. Nah, di sini yang paling rentan saya lihat, dan kemudian yang di FH. Nah, di FH ini salah satunya adalah sesama mahasiswa dan berdalih bahwasanya ingin mengantarkan ke tempat pengabdian karena satu organisasi kan ya. Tapi ternyata di situ justru malah laki-laki itu mengambil kesempatan, maaf ya, diraba-raba, dan si ceweknya ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu di dalam satu mobil, dan si ceweknya ini cuman bisa berdoa, ya Allah lindungilah aku ya Allah dari orang ini gitu. Dan
kebetulan pas itu hujan, jadi nggak jadi ke tempat tujuan. Entah kalau misalkan itu jadi ke tempat tujuan itu nggak tahu apa yang terjadi. Karena itu parah banget, dikiranya si cewek ini kayaknya temanku nih baik-baik aja gini, ternyata di luar dugaan. Pas saat berdua itu dia sangat trauma banget. Bahkan kemarin itu dia berusaha untuk melaporkan, memang susah sih karena memang kebanyakan sistemnya kekeluargaan aja gitu. Nah itu yang sangat miris, sampai sekarang kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual ini sulit untuk diputus mata rantainya. Nah itu terkait itu juga banyak dari paman parkir. Saya sering banget dengar kayak calling yang nah itu kan menurut dari saya pun perempuan merasa kayak apa sih direndahkan kayak gitu kan. Nah itu banyak banget. Terus juga terkait sesama organisasi lagi, paling rentan memang sesama organisasi kan, karena bercampur antara laki-laki dan perempuan. Pas saat ada program kerja kayak misalkan masak-masak, misalkan kayak terakhir kemarin ini masih dari kami ini masih mantau si anak ini karena memang lagi baru-baru juga ini. Nah dia tuh mengambil kesempatan pas lagi masak-masak nih, si ceweknya tiba-tiba tuh si cowoknya belai kayak gini gitu. Dan memang banyak orang ya Kak? Hah? Banyak orang? Enggak, cuma berdua doang. Berdua? Iya, si ceweknya nih ngelapor ke kami kayak gitu. Memang satu organisasi juga. Dan dia dibelai kayak gini, dia nggak terima pas lagi masak. Terus ulun tanya siapa pelakunya, ulun nggak sebut namanya ya, si A misalkan gitu. Dan memang pas saya lihat lagi orangnya, memang kayak gitu, bukan cewek itu aja. Bahkan waktu dia kan biasanya kalau dalam satu organisasi tos-tosan ya, itu sempet-sempetnya dia tuh nyium tangan ini, kayak apa sih gitu. Nah memang beberapa kali dia seperti itu. Nah paling rentan biasanya di saat dosen ketemu mahasiswanya atau mahasiswinya, kemudian sesama organisasi mahasiswa, bahkan yang paman parkir tadi. Itu sih yang selama ini di BEM ULM yang didengar. Dan yang untuk dilaporkan ya mungkin lebih ke yang sering lapor ke kami, karena memang di divisi pemberdayaan perempuan ini baru 2 tahun berdiri. Jadi belum terkenal lah, masih belum terjamah. Nah mungkin diharapkan setelah ada program kerja ini lebih divisi pemberdayaan perempuan di BEM ULM lebih terkenal lagi gitu. Kalau dari Ibu Farinia sendiri, pernah Bu mendengar atau menemui kasus pelecehan seksual? Banyak banget. Banyak ya. Jadi entah itu dari mahasiswa, sesama mahasiswa kayak yang tadi diceritain sama Cimut ini, terus juga mahasiswa dosen, mahasiswa dengan staf, bahkan sesama dosen, sesama staf juga bisa terjadi gitu. Sebenarnya gini, dikatakan pelecehan seksual itu kan tidak sekedar yang secara eksplisit gitu kan, kelihatan gitu. Dengan kita ditanya-tanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seksual kita, itu juga masuk pelecehan. Atau yang paling umum gitu, di dalam grup WA, kemudian dikirimi stiker-stiker yang tidak senonoh, itu sebenarnya termasuk pelecehan. Dan itu saya yakin banyak itu terjadi. Hanya saja fokus orang awam itu kan hanya yang tadi diraba, kemudian dibelai atau apapun itu yang secara eksplisit orang gampang tahu. Padahal esensi dari pelecehan seksual itu macam-macam. Jadi hal-hal yang sederhana pun sebenarnya itu pelecehan kalau yang bersangkutan tidak terima. Jadi setelah mendengar cerita dari Kak Mutmainas dari BEM ULM dan Ibu Farinia, kita mendengar nih banyak kasus pelecehan seksual yang beragam juga yang diterima oleh pihak BEM ULM. Kayak seperti sesama organisasi itu masih rentannya ketika berduaan, dan dosen dan mahasiswa berduaan juga rentan mengalami pelecehan seksual kayak gitu. BEM ULM sendiri juga mengalami kendala karena masih sungkannya para korban untuk melaporkan. Dan dari Ibu Farinia sendiri pun menceritakan bahwa sesama dosen dan staf pun juga mengalami kasus pelecehan seksual ini kayak gitu. Jadi Kak, dari BEM sendiri langkah pihak BEM dalam menangani kasus ini sampai mana Kak? Oke, untuk langkah yang dilakukan memang
perlu survei berkala. Selain survei berkala, memang kita perlu sosialisasi supaya oh ini ada wadah untuk melaporkan. Karena memang kebanyakan tuh entah dari korbannya tidak tahu atau memang takut untuk mengungkapkan itu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang paling penting adalah regulasi, karena memang regulasi di tingkat kampus memang belum ada kan kayak gitu. Dan alhamdulillah ya kita lihat bersama bahwasanya ada angin segar buat kita di mana dari pemerintahan mengeluarkan tentang PPKS. Nah, itu langkah-langkah yang memang perlu dieksekusi kembali terkait kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan kampus. Oke, Kak. Nah, setelah mendengar tadi yang masalah kasus pelecehan seksual yang banyak ya, dari mahasiswa maupun staf dan dosen pun juga merasakan kasus pelecehan seksual, pihak BEM juga membuat wadah kayak gitu dalam pelaporan ketika korban mau melaporkan kasus yang dialaminya kayak gitu. Tapi belum adanya regulasi kampus yang mengatur dalam penanganan kayak gitu ya, penanganan kasus pelecehan seksual. Beralih dari mahasiswa, sekarang kita ingin mengetahui pendapat pihak Rektorat ULM terkait fenomena kasus pelecehan seksual di kampus kita. Jadi Bu, setelah mendengar cerita-cerita dari pihak BEM dan Ibu Faridnya tadi, apakah Ibu pernah mendapatkan laporan juga Bu dari Rektorat? Terima kasih sebelumnya. Jadi sampai sejauh ini kami belum mendapatkan satu laporan pun yang terjadinya kekerasan seksual baik antar mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan ULM. Jadi sebenarnya gini Ding, kalau kita agak keberatan dengan istilah fenomena dari hasil survei yang 316 itu, karena itu kan belum mewakili seluruh mahasiswa kita yang berjumlah 32.000 sekian. Jadi hasil surveinya pun kami belum tahu itu apakah di satu kampus tertentu atau di seluruh kampus atau laki-laki dan perempuan atau mahasiswa atau dosen. Nah, itu kami belum mengetahui hasilnya itu dan menurut kami belum bisa dikatakan fenomena karena itu belum mewakili keseluruhan jumlah mahasiswa kita. Sebenarnya kami ini ya menyayangkan. Setiap tahun kan kami selalu melakukan kegiatan webinar kekerasan seksual. Kalau dalam 2 tahun terakhir ini kan webinar, karena kalau sebelumnya memang kegiatan luring untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan tagline-nya itu berani laporkan, karena kita punya SILAPU, Sistem Informasi Laporan Terpadu, yang bisa dimanfaatkan jika tidak ingin lapor langsung ke rektorat, atau mungkin BEM juga bisa memfasilitasi karena untuk laporan bukan hanya si korban yang bisa melapor, tapi saksi terlapor pun kan bisa mungkin melalui BEM bisa memfasilitasi untuk itu, tapi harus jelas korbannya siapa, pelakunya siapa, biar bisa ditindaklanjuti. Nah, sampai sejauh ini kami dari bagian kemahasiswaan dan kami pun sudah mencek ke bagian humas, belum ada laporan yang masuk untuk terjadinya kekerasan seksual itu. Ibu, terima kasih. Jadi belum ada yang bergerak dari Rektorat? Belum ada laporan ini. Iya. Lalu Bu, apa saja Bu langkah penanganan ketika adanya kasus pelecehan seksual ini Bu? Langkah penanganan ketika terjadi, sementara ini kan belum ada laporan yang masuk ke kami, jadi bagaimana kami mau menangani gitu loh. Tapi kami memang ada regulasinya, jadi untuk jika terjadi kekerasan seksual maka akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim ad hoc itu. Berarti Bu, jika ada mahasiswa nih yang mengalami kasus pelecehan seksual, apa saja nih yang harus dilakukan supaya laporan itu masuk ke pihak rektorat? Bisa melalui sistem informasi SILAPU atau lapor langsung ke wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, atau ke rektor langsung, itu biasanya terus sampai aja ke kami dan itu pasti ditindaklanjuti. Dan bisa juga ya Bu melalui BEM tadi ya? Boleh, bisa. Nah, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa bagian kemahasiswaan belum mendapatkan laporan pelecehan seksual di ULM kayak gitu.
Nah, jadi setiap tahunnya ya Bu, ada webinar juga terkait kekerasan seksual dengan judul Berani Lapor ya Bu. Berani Lapor. Nah, ketika adanya kasus pelecehan seksual itu pihak rektorat akan menindaklanjuti dengan membentuk satgas ya Bu. Tim ad hoc. Oh, tim ad hoc kayak gitu. Nah, jadi dan juga Ibu tadi menjelaskan juga ketika adanya kasus pelecehan seksual, korban juga bisa langsung melaporkan ke wakil rektor dan bapak rektor juga dan bisa melalui BEM ULM. Kita telah mendengar kasus pelecehan yang terjadi di ULM. Sekarang kita ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual itu. Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Riko. Jadi Bapak, sebenarnya apa saja perbuatan yang tergolong sebagai pelecehan seksual, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, teman-teman, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Jadi, pelecehan seksual itu ya, banyak sekali pengertian dan pemahamannya. Termasuk jenisnya, termasuk tingkatannya. Kalau kita bicara pelecehan seksual secara umum, ada dua. Yang pertama adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seksual, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk atau mengarah kepada perbuatan seks. Kemudian pelecehan seksual juga adalah segala macam bentuk sikap dan perilaku atau tindakan yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban. Jadi hanya keinginan dari si pelaku. Nah, sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif dari si korban, misalkan malu, marah, kemudian ada timbul perasaan benci, tersinggung dan lain-lain. Ya, dan sebagainya pada diri individu yang mengalami pelecehan tersebut. Nah, di mana biasanya pelecehan seksual ini terjadi? Di mana saja, kapan, dan di mana saja bisa terjadi. Apakah mau di tempat yang sepi, yang sunyi, bisa juga terjadi di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat umum. Misalkan di tempat umum, di pasar bisa, di tempat-tempat antrian bisa, di terminal, di bus, bahkan di rumah sendiri juga bisa. Yang dilakukan oleh orang yang dalam keluarga, lingkungan keluarga, atau orang lain. Dan ini juga bisa terjadi di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus. Nah, kami banyak menerima laporan pelecehan seksual, tapi bukan di kampus. Selama ini memang belum pernah ada laporannya yang masuk ke kami di kampus. Mungkin saja ini memang belum pernah dilaporkan karena ketidaktahuan, atau memang tidak ada keberanian untuk melaporkan bagi si korban. Nah, jadi seperti itu, mulai dari tingkat yang paling ringan sampai dari tingkat yang paling dianggap paling berat lah, seperti itu. Misalkan kekerasan seksual yang ringan itu misalkan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal. Kemudian gurauan yang agak jorok atau porno. Kemudian siulan atau ejekan dari pelaku kepada orang yang diinginkan tadi. Nah, kemudian ada seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, sehingga dianggap itu sudah termasuk melecehkan atau perbuatan yang menghina korban. Nah, jadi itu salah satu bentuk-bentuk pelecehan yang mungkin termasuk kategori ringan. Kemudian tingkat selanjutnya yang arahnya agak sudah lebih berat nih, yaitu pelecehan seksual dengan kontak fisik, ya, dengan kontak fisik. Seperti meraba, menyentuh organ-organ tubuh yang lain atau organ seksual bahkan, kemudian mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa muak, jijik, ya, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. Nah, termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Ya. Nah, jadi ada pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai. Jadi ini sudah bersifat merendahkan dan atau menyakitkan. Kemudian ada pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran. Lain lagi, pelacuran. Jadi dipaksa, kayak semacam diperkosa seperti itu ya. Nah, ada tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau dengan tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
Nah, jadi kalau kita bicara secara umum mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual itu, saya coba list ada 7 ya. Yang pertama, main mata atau pandangan yang mampu menyapu tubuh, jadi dipandang dari atas kepala sampai ke bawah ya, dengan gelagat penuh dengan hasrat ya, ada hasrat. Kemudian siwalan nakal dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi orang dikenal mungkin teman, kalau tidak dikenal mungkin orang lain. Kemudian ada bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan atau merendahkan dan menghina. Kemudian ada komentar-komentar yang berkonotasi seks atau kata-kata yang melecehkan harga diri seseorang dan nama baik seseorang, bahkan reputasi, dan dapat menyebabkan pencemaran nama baik korban. Kemudian mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno atau humor-humor yang tadi disampaikan oleh Ibu, yang kayak stiker-stiker porno gitu kan banyak ya, stiker porno atau lelucon cabul misalkan. Kemudian ada bisikan-bisikan bernada seksual, termasuk menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat. Nah, saya kira itulah definisi dari pelecehan seksual dengan berbagai macam jenis. Jadi banyak ya Pak pemahaman dan tingkatan terkait pelecehan seksual ini. Oke, Pak, apakah UPTD PPA Kalsel memiliki peran dalam penanganan kasus pelecehan seksual di kampus, Pak? Nah, jadi selama ini, boleh saya jawab langsung ya. Selama ini memang belum ada laporan dari perguruan tinggi, khususnya OLM, ke UPTD PPA. Kebetulan kita memang baru 2 tahun. Ada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual bahkan sampai stres berat, dan pelakunya kita proses sampai masuk ke ranah hukum dan ditangkap sudah. Nah, ini sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin ini karena memang belum ada, mudah-mudahan setelah acara talks ini nanti kalau misalkan memang ada bisa dilaporkan ke kita. Nah, khusus untuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual ini bukan hanya yang terjadi di kampus, tetapi juga terjadi dimanapun, kapanpun, sepanjang laporan tersebut disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh UPTD, ya, disampaikan ke UPTD, baik itu di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota, sesuai dengan kriteria kasus yang masuk. Pasti akan ditindaklanjuti. Jadi mau di kampus, mau di mana, di pasar aja, dimanapun lah pokoknya akan kami tindak lanjuti dan kami proses. Nah, jadi saya kira itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat dengan UPTD itu memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Jadi termasuk yang pelecehan seksual tadi. Jadi pendampingan kesehatan, psikologi, termasuk kesehatan itu semuanya gratis. Jadi kalau misalkan ke rumah sakit, kita yang bayar, negara, bukan kita, negara yang bayar. Psikologi, kita yang bayar kepada tenaga ahlinya. Kemudian hukum, termasuk pendampingan LBH, pengacara, dan semuanya kita dampingi. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Terakhir nih Pak, kira-kira Pak saran atau langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus secara khusus untuk menangani dan mencegah masalah pelecehan seksual ini Pak? Baik, ada 2, mohon izin Ibu dosen dari kampus ya. Ini secara pribadi saya ya, ada 2, jadi upaya pencegahan dan upaya penanganan. Jadi kalau upaya pencegahan, sekali lagi saya mohon maaf, ada teman-teman dari kampus perguruan tinggi. Kebetulan saya juga dosen, ya. Yang pertama, kita menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual di berbagai media, walaupun maupun di kampus itu sendiri, ya. Jadi menyebarkan informasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman melalui proses perkuliahan. Kalau boleh, misalkan melalui seminar, perkuliahan, diskusi, dan pelatihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan gender dalam kurikulum perkuliahan. Misalkan, jadi hanya saran saja. Kemudian yang keempat, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah baik untuk laki-laki maupun perempuan, ya, nyaman, aman, dan ramah. Kemudian kemudian yang keempat tentunya menyediakan anggaran untuk penanganan korban. Terus yang keenam, secara spesifik rape culture. Nah, yang terakhir tadi pencegahan, sekarang penanganan. Jadi penanganan ini singkat saja, saya ada 4 item. Yang pertama, saran saya, mohon maaf, pihak kampus harus tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, pihak kampus harus menciptakan peraturan
atau regulasi yang mengenai penanganan kasus pelecehan seksual serta memberikan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Kemudian yang kedua, pihak kampus harus membentuk tim investigasi yang bersifat independen serta imparsial dalam menyelidiki kasus pelecehan seksual dalam kampus, di mana investigasi nanti akan melibatkan seluruh elemen dalam kampus. Yang ketiga, pihak kampus harus menyediakan bimbingan konseling kepada korban pelecehan seksual yang melapor kepada kampus. Tapi nyatanya kan memang belum ada yang melapor tadi. Yang keempat, kampus juga harus menyediakan psikolog, psikiater untuk menjaga kesehatan mental dan fisik korban, serta keamanan dari korban jika pelecehan tersebut mengancam dari pihak manapun. Tapi kalau misalkan memang kampus tidak bisa menyediakan, kita siap dari UPTD PPA menyediakan untuk pendampingan psikologi. Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak Riko sudah menjelaskan banyak pemahaman ya Pak terkait dan tingkatan terkait kasus pelecehan seksual ini kayak gitu. Ketika adanya sikap pemaksaan atau keinginan si pelaku, maka akan menimbulkan sikap marah si korban. Maka itu bisa dikatakan kasus pelecehan seksual ya Pak. Betul. Nah lalu UPTD PPA juga banyak mendapatkan laporan, tetapi bukan dari kampus ya Pak, secara khusus kayak gitu. Lalu tadi UPTD PPA Kalsel juga bisa nih menerima ketika korban yang dilecehkan di kampus bisa melaporkan ke UPTD PPA dan ada layanan online juga kayak gitu dan akan ditindaklanjuti. Nah tadi terakhir Bapak juga memberikan saran kepada pihak kampus terkait harus adanya pencegahan dan penanganan ya Pak untuk menangani kasus pelecehan seksual ini. Dilansir dari studi yang diterbitkan oleh International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development 2020, dari 58% kasus pelecehan seksual yang terjadi, terdapat 39% kasus yang diselesaikan dengan pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, dan hanya 19% korban yang berhasil mengawal kasus kekerasan seksual hingga pelaku dipenjarakan. Kondisi ini sangat disayangkan, terlebih masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Pelecehan seksual tidak hanya mempengaruhi fisik saja, namun juga psikis korban. Untuk membahas hal ini, kita langsung tanyakan kepada Ibu Azizah selaku psikolog, Bu. Selain dampak fisik, dampak apa saja yang akan dialami korban pelecehan, Bu? Baik, ketika kita bicara korban, berarti ada hal yang dirugikan dari si individu. Nah, dalam hal ini kita fokus pada korban pelecehan seksual. Secara fisik jelas bahwa organ genital atau bagian tubuh ada yang dilukai atau dicederai, ya baik itu apakah mengalami luka secara fisik ataupun tidak. Tapi kebanyakan kasus atau mayoritas kasus itu korban pelecehan, khususnya pelecehan seksual yang baik verbal maupun yang tidak melalui sentuhan langsung, ya cedera fisik itu tidak ada. Jadi banyak sekali kasus pencabulan, pelecehan seksual yang di ranah hukum yang sering saya dampingi itu minim bukti karena memang secara fisik cederanya tidak ditemukan. Namun efek psikologisnya yang sangat melekat, ya. Seperti yang kita ketahui, pengalaman yang terjadi pada diri manusia itu akan lekat dalam ranah memorinya, dan pengalaman yang terjadi itu nggak bisa dihapus. Jadi istilahnya sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa dihapus dalam memori kita, gitu ya. Sehingga kondisi itu yang berdampak signifikan bagi psikisnya atau psikologisnya. Korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu kondisi psikologis yang paling dirasakan adalah marah, yang kedua takut, hingga sampai kemudian berefek pada ketidakmampuan dalam mengontrol reaksi-reaksi tubuh. Jadi ketakutan yang luar biasa akibat dari perlakuan yang diberikan. Contoh saja tadi disampaikan Pak Riko bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual adalah dengan tatapan mata, misalnya tadi ya, dipandang dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan bentuk hasrat. Itu kan tidak ada sentuhan, tidak ada cedera gitu, hanya tatapan mata. Namun itu berdampak secara psikologis gitu. Artinya ketika seseorang merasa secara psikis itu terancam, maka ketakutan,
ada kemarahan, tapi kemarahan yang tidak mampu diungkapkan itu akan berdampak pada tekanan psikologis, ya, kemudian penurunan minat terhadap sosial, penurunan kepercayaan terhadap diri, sampai kemudian yang paling parah adalah bisa sampai dia menarik diri dari lingkungan, lalu merasa diri tidak berharga, pada titik tertentu bisa sampai kemudian melukai dirinya sendiri, ya, self harm, ya, karena merasa diri tercederai dan lain sebagainya, bahkan sampai depresi, dan juga muncul keinginan untuk bunuh diri. Itu tidak sedikit kasus-kasus atau korban-korban pelecehan seksual yang sampai pada tahap itu jika tidak tertangani dengan baik. Nah, dalam kondisi ini, efek psikologis inilah yang terjadi efek atau dampak yang jangka panjang. Karena kalau fisik 2 bulan, 3 bulan bisa pulih gitu ya. Misalnya secara genital, misalnya vaginanya robek, mohon maaf. Itu sebetulnya bisa, teknologi kedokteran saat ini bisa sudah memproses itu untuk bisa kembali pulih seperti semula. Tapi secara psikis, memori yang sudah terekam ke atas kejadian pengalaman yang dia alami itu tidak bisa dihilangkan. Dan menurut penelitian, kejadian pelecehan seksual itu sangat lekat di dalam memori korban. Jadi korban itu ketika mengalami pelecehan seksual, baik itu ringan bahkan sampai berat gitu ya, detik per detik kejadian itu mampu dia ingat secara jelas. Jadi langsung gitu, karena dalam kondisi itu seseorang itu tension atau perhatian, ketika tegang perhatiannya fokus pada situasi itu gitu. Dan di saat itulah kemudian terjadi ketidakmampuan atau ketidakberdayaan itu gitu. Karena tidak sedikit ya korban-korban pelecehan seksual itu yang oleh lingkungannya dibeginikan lah istilahnya, dia udah jadi korban nih, terus temennya mungkin dia cerita sama teman, terus temennya bilang gini, kenapa tidak teriak, kenapa kamu tidak meronta, kenapa tidak melawan, kenapa tidak memukul. Pertanyaan itu semakin membuat tekanan kepada korban. Jadi secara fisik internal dia sudah tercederai, ya. Secara sosial juga begitu. Bukan berarti temannya tidak mau mendukung, tapi itu adalah tanpa disadari itu menjadi pemberat secara psikologis gitu. Oke, jadi memang separah itu ya Bu dampak psikis. Iya, dan panjang, dan itu jangka panjang. Lalu Bu, selain melaporkan, apakah ada upaya lain untuk memulihkan korban, Bu? Upaya banyak. Jadi kejadian pelecehan seksual semakin cepat ditangani, akan semakin cepat juga kita membantu korban untuk rilis emosi negatifnya, menguatkan kembali struktur kognitifnya, dan penerimaan dia terhadap kejadian yang pernah dia alami. Poin penting dalam pendampingan tadi disampaikan juga oleh Pak Riko bahwa pendampingan itu adalah proses yang paling utama. Pendampingan tidak hanya pada korban tapi juga pada keluarga korban. Karena ketika korban pelecehan seksual kemudian kasusnya diangkat untuk diproses, itu kan mau tidak mau ya ada banyak orang yang kemudian tahu gitu. Ya dalam lingkup-lingkup tertentu, apalagi kalau sampai masuk proses hukum gitu ya, itu yang terkadang banyak sekali korban-korban itu mengundurkan diri untuk tidak cerita karena takut akan makin banyak orang yang tahu. Di dalam konteks sosial juga kan di masyarakat kita bahwa itu hal yang tabu, supan, malu keluarga untuk jika itu diungkap, sehingga pendampingan itu menjadi penting untuk dia dikuatkan bahwa dia tidak sendirian, keluarga dikuatkan bahwa negara hadir untuk membantu anak bapak ibu yang mengalami pelecehan seksual. Nah seperti itu, pendampingan itu penting, baik itu dari hukum, dari kesehatan, dan juga dari psikologis penguatan bahwa keluarga tidak sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, penerimaan diri korban. Artinya kejadian yang sudah dia alami, memori yang sudah dia dapatkan, ketakutan, kemarahan, kebencian,
marah dengan pelaku, marah dengan diri sendiri. Yang paling parah itu marah dengan diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri. Iya, kenapa aku tidak melawan? Kenapa waktu itu aku tidak teriak? Yang seperti itu yang lebih banyak sebetulnya yang terjadi atau yang lebih dalam gitu ya, ketimbang marah. Kalau marah ke pelaku misalnya pelaku sudah diproses secara hukum, itu udah lebih ringan biasanya kemarahannya karena udah mendapatkan balasan dari pelaku. Tapi marah terhadap diri sendiri itu yang sering banyak tidak terungkap. Nah, itu yang perlu dibantu agar dia bisa menerima kondisi dia, baik itu secara fisiknya, jika memang fisiknya tercederai, maupun secara psikologis atau pengalaman yang pernah dialami. Sebagai perempuan kita tahu bahwa area genital itu adalah mahkota bagi perempuan. Bagaimana kan pikirannya panjang. Bagaimana nanti dengan calon suami saya begini begitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang lebih utama untuk dibantu menerima apa yang sudah dia alami dan berdamai dengan situasi yang kemalangan lah ya, istilah kita bilang gitu, sehingga dukungan dari support system itu menjadi penting. Oke Bu, terima kasih banyak. Jadi tidak hanya fisik saja yang berdampak, tapi psikis juga ya Bu. Tadi Ibu juga menjelaskan kebanyakan kasus pelecehan seksual minim bukti karena dampak fisiknya minim, karena dampak fisik itu bisa cepat pulih kayak gitu. Tetapi dampak psikis sangat sering ada atau dialami oleh korban. Hal ini bisa berdampak sampai muncul keinginan untuk bunuh diri, kayak gitu. Lalu Ibu juga menjelaskan terkait dengan upaya. Ada 2 poin. Yang pertama itu pendampingan kepada korban maupun kepada keluarga korban. Yang kedua penerimaan diri korban. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan aturan soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang disingkat PPKS di perguruan tinggi yang tertulis secara resmi dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nadiem menekankan keputusan tersebut akan menjadi landasan hukum seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Salah satu aturan yang menjadi fokus dalam peraturan ini adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus. Nah, jadi Ibu, berdasarkan peraturan Menteri tadi, kira-kira bagaimana pihak rektorat menjalankannya, Bu? Ya, kita sangat antusias ya dengan adanya peraturan Permenristek 30 2021 ini. Karena kalau sebelumnya kan kejadian dulu baru kita bentuk tim gas. Ini kan satgasnya dulu, baru itu kan pencegahan yang sangat efektif. Karena itu juga merupakan shock terapi untuk yang terindikasi pelaku gitu. Sebelumnya juga selain pasti kita tindak lanjuti untuk Permenristeknya ini dengan pembentukan satgas di kampus, apalagi itu kan berlakunya cuma 1 tahun dan efektifnya di Agustus kemarin kan. Selain pencegahan yang bisa dilakukan oleh kampus, mungkin yang paling efektif mungkin saran dari kami adalah pencegahan dari diri kita sendiri, karena itu pencegahan yang paling efektif. Dalam pergaulan itu kan kita diminta untuk pintar-pintar membaca bahasa tubuh. Nah, jadi bahasa tubuh itu kan bisa dilihat dari wajah, gestur atau postur. Nah, jadi bilanya kita dalam komunikasi, apalagi yang 2 arah, yang hanya memungkinkan berhadap-hadapan, nah itu kan kita harus bisa nih membaca gestur tubuhnya lawan bicara kita. Mungkin seperti siapa? Anugrah. Nah, kalau gini kan biasanya kan menatap itu kan bisa tertarik dengan apa yang saya omongkan. Tapi bila menatapnya dalam jangka waktu yang panjang dan tajam, nah itu sudah terindikasi membahayakan. Nah, itu salah satunya. Nah, pintar-pintar kita membaca bahasa tubuh orang-orang di sekitar kita. Itu adalah upaya preventif yang paling efektif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, Bu. Terima kasih, Ibu. Kalau dari pihak BEM dan Ibu Farinia sendiri nih, apa harapan kedepannya untuk rektorat dalam menerapkan Permendikbudristek ini? Dari Kakak. Oh ya, kalau harapan dari BEM ULM sendiri memang yang pertama adalah dukungan dan sinergitas dari setiap elemen.
baik dari dosen, dari tenaga pengajar, dari mahasiswa itu sendiri maupun pegawai-pegawai yang ada di lingkungan kampus. Nah, memang yang perlu dipahami bersama bahwasanya masih banyak teman-teman kita yang masih awam terhadap kekerasan seksual, kayak diacuhkan, dilumrahkan. Maka dari itu yang mungkin sinergitas dari masing-masing pribadi itu diperspektifkan secara pemikirannya secara sama kayak gitu, dan ada penyadaran lebih tinggi, dan setelah penyadaran itu tentunya ada action yang dilakukan. Nah, selain dari individu kemudian ada penyadaran, kita juga perlu ada dukungan sistem atau lingkungan, khususnya dari dukungan kampus, dukungan dari rektorat, baik dari regulasi maupun nanti dari fasilitasnya yang memang ramah maupun aman untuk perempuan ataupun yang isu-isu kekerasan seksual ini. Nah, selain itu juga ada wadah atau forum ini bisa melalui, apalagi kan ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini tentang PPKS, di mana ada Satgas. Nah, ini menjadi PR kita bersama tahun ke depan, karena memang kan otomatis BEM juga berperan di dalam situ, dan kebetulan memang BEM ini kan masih dalam transisi demisioner dalam pergantian tahun. Nah, ke depan moga tahun 2022 Satgas terbentuk supaya lebih jelas dan terarah bagaimana tindakannya, penyelesaian dan lain sebagainya terkait kekerasan maupun pelecehan seksual ini. Itu demikian harapan dari BEM ULM. Terima kasih Kak. Dari Ibu? Harapan terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang menginginkan bahwa di tingkat perguruan tinggi itu akan ada satgas ya, baik itu pencegahan maupun penanganan. Harapan saya yang pertama ada independensi dari satgas itu sendiri, termasuk dari tim seleksi satgas. Ya, karena kan yang dikhawatirkan ketidakindependenan ya, karena ini terkait nama baik Civitas Akademika, nama baik kampus. Yang dikhawatirkan seperti yang selama ini kita tidak menutup mata lah ya, selama ini jangan sampai orang tahu, selesaikan secara kekeluargaan karena bikin malu kampus. Nah, kalau satgasnya seperti itu, ujung-ujungnya korban tidak berpihak pada korban. Jadi yang saya harapkan adalah keindependenan satgas itu juga tim seleksi satgasnya. Termasuk mahasiswa kan nanti akan dilibatkan menjadi satgas. Nah, itu juga agak riskan ya, karena mahasiswa kan khawatirnya ditekan oleh pihak-pihak tertentu sehingga independensinya itu takutnya rapuh gitu. Nah, itu yang memang harus dikuatkan. Harapan saya adalah kekuatan independensi baik tim sel satgas maupun satgasnya, sehingga itu bisa benar-benar dijalankan isi Permendikbudristek. Kemudian harapan lagi yang agak lebih luas ya, terkait tanggapan orang tentang Permendikbudristek, mohon maaf ini agak melenceng dikit ya. Banyak tanggapan di luar sana tentang Permendikbudristek nomor 30 ini adalah bertentangan katanya dengan nilai-nilai moralitas. Ya, karena dianggap liberal, marsian, terlalu menjunjung tinggi isu feminis, LGBTQ+, dan sebagainya. Padahal murni isi dari Permendikbudristek ini adalah berupaya mencegah dan melindungi si korban. Begitu. Kenapa orang banyak yang salah paham dengan isi Permendikbudristek? Karena di Permendikbudristek itu menjelaskan tentang ketidaksetujuan korban, kebersetujuan dan ketidaksetujuan korban ketika ada kasus gitu, atau dia dilecehkan kemudian korban tidak setuju. Nah, lalu banyak orang menyalahartikan bahwa berarti Permendikbudristek ini mendukung orang yang setuju, mendukung orang yang suka sama suka, mendukung zina, pro zina katanya. Nah, itu yang salah. Itu namanya slippery slope gitu ya, sesat pikir. Kalau tidak A berarti B, kalau tidak X berarti Y. Kalau isi Permendikbudristek ini menekankan kekerasan seksual itu adalah titik poinnya pada ketidaksetujuan, berarti kalau setuju dibolehkan dong. Nah, ini bukan persoalan pada itu, tapi titik poinnya adalah pencegahan dan penanganan sekaligus melindungi korban. Oke, Ibu, terima kasih. Terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, pihak Rektorat ULM merasa antusias dengan adanya peraturan menteri ini. Kata Ibu tadi, pihak kampus juga akan melakukan pencegahan dan juga harus adanya pencegahan dari diri sendiri, kayak gitu. Harapan dari pihak BEM, ada dukungan dari Civitas Akademika dalam menangani kasus pelecehan, khususnya pihak Rektorat
menerbitkan regulasi terkait penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual. Dari Ibu Farinia, harus adanya independensi dalam Satgas, dan peraturan menteri ini jangan dianggap liberal atau ditentang kayak gitu, karena permen ini murni untuk melindungi korban. Sudah kita dengar tadi berbagai kasus pelecehan seksual yang jumlahnya sangat banyak. Namun sayangnya, pihak rektorat menyatakan belum ada menerima laporan terkait kasus-kasus pelecehan seksual. Pihak rektorat sendiri sebenarnya sudah siap memfasilitasi laporan-laporan kasus pelecehan seksual jika korban berkenan. Terakhir, banyak harapan yang digantungkan pada implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di ULM nantinya. Semoga kedepannya pihak ULM bisa lebih maksimal dalam menangani dan mencegah perihal fenomena ini. Akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir dan para narasumber yang telah memberikan informasi melalui wawancara sebelumnya. Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton talkshow ini hingga akhir. Saya Anugerah Septiadi Irawan, mewakili kru yang bertugas, meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan selama talkshow ini berlangsung. Semoga semua sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di talkshow berikutnya.